Pembacaan Rotibul Haddad dan Maulid Nabi telah kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat-hajat kita, mensehatkan badan kita sekalian, dan mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang penuh berkah untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya sebagai penutup atau penyempurna majelis kita pada malam hari ini, langsung saja kita bersama-sama mendengarkan nasihat ataupun melanjutkan dari kajian kitab Al-Ala dan Sabinatun Najah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Ustadz Ahsan Fuadi. Dengan segala hormat dipersilahkan Bang Ustadz. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala wa ala hadhihi wa ala kulli shalihan bi niyatil fuduh wal bunuh wal uswa tabatin rasul wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami masyahina fid din khususan nawaina masyana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para santri Irmanuh Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pengajian kita dimulai dari kitab Al-Ala sampai pada nazam atau bait halaman 6. Kita pada hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa dzul jahli maitun wa yamshi 'ala tsara yuzannu minal ahya'i wa huwa 'adimu. Sang dhuwur dorong. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu wa dzul jahli maitun wa yamshi 'ala tsara yuzannu minal ahya'i wa huwa 'adimu. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu. Akhul ilmi, orang yang berilmu, hayyun khalidun ba'da mautihi, akan tetap hidup dan abadi setelah wafatnya. Wa awsaluhu tahta turabir ramim, meskipun tubuhnya itu telah hancur di bawah tanah.
orang yang berilmu akan tetap hidup dan abadi meskipun setelah wafatnya. Bahkan meskipun jasad seorang yang berilmu itu telah hancur, tulang belulangnya sudah hancur semua alias sudah wafat dikubur, akan tetapi orang yang berilmu itu akan senantiasa hidup. Sebaliknya, wadzul jahli maitun wa huwa yamshi 'ala tsara yuzannu minal ahya'i wa huwa adimu. Orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu sama dengan atau seperti, tak ubahnya seperti bangkai yang berjalan di atas tanah. Ia dianggap hidup padahal ia telah mati. Ini dua syair ini, dua nazom ini mengingatkan kita betapa kemuliaan seorang yang memiliki ilmu. Orang kalau punya ilmu itu dia akan mulia bukan hanya saat dia hidup, bahkan saat dia sudah wafat, maka dia akan senantiasa dikenang, akan senantiasa terlihat hidup. Seperti kita ketahui, dalam peribahasa, seekor harimau mati meninggalkan belangnya, seekor gajah meninggalkan gadingnya. Sedangkan seorang manusia itu meninggalkan ilmunya. Yang dikenang adalah ilmunya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya sebuah ilmu, sehingga pemiliknya, orang yang memiliki ilmu tersebut akan tetap abadi. Karena apa? Karena ilmunya itu akan terus-menerus bermanfaat dan memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Wong bakal duwe ilmu, orang-orang yang berilmu itu akan senantiasa hidup walaupun beliau sudah lama wafat. Akan senantiasa orang tersebut dikenang. Sebab apa? Sebab ilmunya. Maka ini sesuai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan mengangkat derajat bagi orang yang punya ilmu. Allah akan memberikan pangkat khusus bagi orang yang memiliki ilmu. Sekalipun mereka sudah tiada, tapi nama mereka akan senantiasa dikenang, akan senantiasa diingat, dan tentunya akan terus mengalir manfaatnya. Salah satu contoh yang tadi kita baca dari awal, Ratibul Haddad, siapa penyusunnya? Yaitu Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau itu seorang ulama yang besar. Lahir di tahun 1132 Hijriah. Wafat. Beliau itu wafat 1132 Hijriah. Artinya sudah berapa ratus tahun yang lalu? Sekarang kan sudah 1442. Dilat maning 3. Sudah 300 tahunan yang lalu beliau telah meninggalkan kita. Akan tetapi sampai detik ini karya-karya beliau, tulisan-tulisan beliau
masih bisa kita rasakan, masih bisa kita ambil manfaatnya. Banyak karangan beliau. Ada kitab Nashaikhud Diniyah, Sabilul Azkar, Adabus Sulukul Murid, dan kitab-kitab yang lainnya, termasuk hikam dan sebagainya. Walaupun beliau sudah meninggal 300-an tahun yang lalu, tapi sampai detik ini beliau terasa hidup. Kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat yang pernah diberikan melalui tulisan-tulisan, karya-karya kitab-kitab tersebut. Yang kita kaji, kitab Safinah, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, wafat tahun 1271 Hijriah. Kira-kira berapa tahun yang lalu itu? 200-an tahun yang lalu. Beliau sudah wafat meninggalkan kita, akan tetapi sampai detik ini kitab Safinatun Najah itu tersebar di seluruh dunia. Wabil khusus di Nusantara, Indonesia, hampir setiap desa pasti pernah mengaji. Betapa dahsyatnya wong kang duwe ilmu. Sehingga beliau itu mewariskan kemanfaatan berupa ilmu pengetahuan. Walaupun beliau sudah wafat, tapi kita rasakan manisnya ilmu mereka. Kita lihat banyak Imam Asy-Syafi'i 205 Hijriah meninggal wafat, sampai detik ini pengikutnya, sampai detik ini santri-santrinya, mereka mengikuti madhab Syafi'i. Imam Malik dan seterusnya, banyak sekali ulama-ulama yang bisa kita rasakan ilmunya, bisa kita ambil kemanfaatan ilmunya itu sampai detik ini. Itulah orang berilmu. Akan selalu dikenang atas karya-karyanya, atas gagasan-gagasannya, ide-idenya, termasuk juga ilmu-ilmu yang lain tentunya. Bukan hanya ilmu yang ada di ilmu-ilmu agama. Maka seyogyanya kita itu, generasi muda, harus haus akan pengetahuan. Agar apa? Agar kita itu mulia. Kalau kita mulia, kalau kita itu memiliki ilmu, maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Ilmu apapun, selagi ilmu itu mampu memberikan kemanfaatan kepada manusia, mampu memberikan kemanfaatan bagi khalayak luas. Wabil khusus ilmu-ilmu agama. Kita tahu dulu pelajaran di sekolah, siapa penemu lampu kelingan beli? Thomas Alva Edison. Sampai detik ini kita rasakan terangnya lampu. Kemudian penemu-penemu ilmu-ilmu lain, ilmu kedokteran. Siapa orang yang pertama kali mendalami ilmu kedokteran? Ibnu Sina, seorang tokoh muslim, seorang ahli filosof, seorang ahli tasawuf. Ibnu Sina. Cuma kalau di barat diganti namanya Avicenna. Ada Ibnu Rushd dan sebagainya. Banyak sekali tokoh-tokoh dari umat Islam itu sendiri yang meninggalkan satu saintifik, ilmu-ilmu yang mana itu menjadi sumber awal daripada perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Maka ini sudah menjadi bukti bahwa ketika orang itu punya ilmu, walaupun dia itu sudah tiada, akan masih terasa manfaatnya. Maka kita giat untuk mencari ilmu. Coba kita lihat di makom, di makbarah para aulia, mereka sudah meninggalkan kita sekian lama.
tapi sampai saat ini masih ramai dikunjungi. Ibaratnya cari bahasa wong Cirebone, matie bae masih bisa memberikan kehidupan bagi orang-orang di sekitarnya. Buktinya apa? Contoh di Cirebon, Sunan Gunung Jati, tiap hari nggak pernah sepi pengunjung. Wafatnya beliau mampu menghidupi orang-orang sekitar. Anak yang dagang rengginang, anak yang dagang intip, anak yang dagang oleh-oleh, macam-macam. Bisa menghidupi orang sekitar. Sebab beliau adalah seorang tokoh yang memiliki ilmu tentunya. Sebaliknya orang wadzul jahli maitun wa huwa yamshi 'ala tsara yuzannu minal ahya'i wa huwa adimu. Orang yang tidak berilmu, orang yang bodoh itu walaupun dia itu masih hidup itu tapi seperti seorang yang sudah mati. Uripe bae iku wis katone kaya wong mati. Iku wong bodoh. Sebab orang yang berilmu, orang yang tidak punya ilmu itu mereka ada di samping kita tapi tidak mampu memberikan kemanfaatan. Orang yang tidak berilmu dia ada tapi seperti tidak ada. Dia bersama kita tapi nggak berguna sebab nggak punya ilmu. Bahkan dia seringkali karena kebodohan dia, karena dia tidak memiliki ilmu, seringkali membuat suatu kerusakan. Karena kebodohan seseorang, maka memunculkan satu persoalan-persoalan, masalah-masalah. Sebab apa? Karena kejahilannya. Maka dari itu, wong bodoh itu, orang yang enggak punya ilmu itu, kata pengarang ini, diibaratkan seorang yang walaupun dia itu masih hidup tapi tidak ada manfaatnya seperti orang mati. Maka kita generasi muda harus giat belajar supaya apa? Kita itu menjadi orang yang berilmu sehingga kita terus mengalirkan manfaat-manfaat kebaikan bagi orang lain. Orang yang nggak punya ilmu, orang yang tidak berilmu itu bukan hanya orang-orang yang tidak pernah belajar ngaji, bukan hanya orang-orang yang tidak pernah sekolah ataupun pesantren, tapi orang yang tidak berilmu itu adalah orang-orang yang tidak pernah mau mendengar nasihat. Mereka juga tidak mampu menghargai ilmu itu sendiri, tidak punya sopan santun, tidak punya akhlak, tidak pernah hormat kepada orang tua dan sebagainya. Mereka ini orang-orang yang semacam ini bukannya mendapatkan kemanfaatan, justru yang ada selalu menjadi kemadharatan. Maka kita itu akan dikenal ilmunya. Kita bisa melahirkan melalui lingkungan kita. Kita menggali ilmu, kita mencari ilmu dengan serius. Apapun disiplin ilmunya. Kalau itu digeluti, maka akan memunculkan satu kemanfaatan. Contoh sederhana, luru ilmu tentang nyambel. Ini kalau dia ahli menguasai betul tentang persambelan, mau sambel geprek, sambel geprok, sambel gepluk, macam-macam marane. Sambel gledek, sambel apa nih? Sambal terasi, sambal pecel, semua dia menguasai. Maka orang-orang akan menilai, oh ini pakarnya sambel. Sambelnya enak, sambelnya itu terkenal, enaknya. Itu urusan sambal, orang akan mengenal. Sampai dia wafat pun akan mengenal bahwa oh ini
ini ahlinya sambel. Jadi mampu menguasai satu bidang ilmu, kemudian dia mengamalkannya sehingga melahirkan kemanfaatan. Sipa misalnya ahli pembuatan rempeyek, misal ahli gawe rempeyek jagat endi bae dikumpulaken langka kang enak kecuali rempeyeke sipa misal. Walhasil orang akan mengenal ini profesor rempeyek. Diwongi rempeyek. Itu satu bukti nyata yang terdekat dalam kehidupan kita. Orang yang punya ilmu akan dikenang. Maka jadilah kita untuk terus giat belajar. Ayo belajar, agama kita tekuni. Kemudian disiplin ilmu apa tentang keduniawian tidak masalah. Yang ahli mau dalam bidang teknik, dalam bidang biologi, kemudian astronomi, macam-macam. Ada yang saya sih sukanya selfie, foto-foto, silahkan geluti. Tapi foto-foto yang baik. Jangan foto-foto yang tidak baik. Nah, iya, profesor. Nah, yes. Jadi ya Allah, orang yang punya ilmu luar biasa. Orang akan terus menerima kemanfaatan ilmunya. Inilah makna daripada khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain, apapun bentuknya. Mau itu dengan ilmunya, dengan satu gagasan idenya, terobosan-terobosan apa dan sebagainya. Kaitannya dengan syair ini. Likullin ila syakwil ula harakat wallahu a'lam bissawab. Aja dawu-dawu jam 10 kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alamatul bulughi. Faslun utawi ikilah pasal nerangaken alamatul bulughi utawi pira-pira tetengere balek, tandai balek. Alamat itu bahasa Arab. Alamat kalau di kita bahasa Arabnya alamat. Tanda tetenger, alamatnya di mana? Di dawan. Alamatnya di mana? Oh, di sana, di seberang toko emas misalnya. Tanda di situ. Tanda ciri orang balek iku salasun ana telu. Pengarang memulai setelah membahas mengenai akidah, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang sudah baligh. Kenapa? Sebab ada kaitannya dengan pembahasan ke depan, akan membahas tentang sholat, tentang puasa, yang kesemuanya itu merupakan syariat kewajiban bagi orang yang sudah terkena hudud taklif, sudah terkena kewajiban untuk menjalankan syariat. Siapa itu? Orang muslim yang berakal, yang baligh. Maka penting untuk kita kenali, sebab ada, mohon maaf, di antara kita gak mengerti batasan baligh sehingga merasa enjoy saja. Padahal sudah kategorinya sudah baligh, cuma karena belum tahu bahwa dia itu sudah baligh, sehingga ketika dia tidak melaksanakan sholat menganggapnya tidak dosa. Nah, ciri-cirinya apa? Ada 3. Siji tamamu khamsa asyarata, siji iku sempurnane umur 15 tahun, apane sanatan taune,
fidzakari ing dalem wong lanang wal unsalan wong wadon. Yang pertama, ciri atau tanda orang itu sudah balik, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, baik itu laki-laki atau perempuan. Apabila ada seorang laki-laki atau perempuan umurnya sudah sempurna genap 15 tahun dalam hitungan tahun Qamariyah atau Hijriyah, maka dia sudah dikatakan sudah balik. Walaupun seandainya dia perempuan belum haid misalnya, cuma karena dia sudah cukup 15 tahun maka dia sudah dikatakan balik. Ini ciri yang pertama. Kalau sudah sempurna 15 tahun, mau dia sudah mengeluarkan air mani atau belum, sudah haid atau belum, kalau dia sudah sempurna 15 tahun hitungan Hijriyah, berarti dia sudah dikatakan balik. Maka dia sudah terkena kewajiban menjalankan syariat. Apabila dia meninggalkan atau tidak mengerjakan perintah Allah, kewajiban-kewajiban, maka terkena dosa. Kemudian wal ikhtilamu lan ngimpi metu mani fidzakari ing dalem wong lanang wal unsa lan wong wadon litis isinina karena umur 9 tahun. Ciri yang kedua, orang bisa disebut balik itu adalah keluar mani. Keluar mani. Gak apa-apa, ini bahasanya memang begitu. Nah, harus disampaikan. Ihtilam, mimpi basah. Mimpi basah dan dia mengeluarkan mani, baik itu seorang laki-laki atau perempuan yang sudah berusia 9 tahun, maka dia balik. Misalnya ada seorang laki umurnya 9 tahun kemudian mengeluarkan air mani, maka dia balik walaupun belum 15 tahun. Atau perempuan sama, di tahun ke-10 tahun dia mengeluarkan mani, sekalipun dia belum 15 atau belum haid barangkali, tapi dia sudah mengeluarkan mani di tahun 10 misalnya, maka baginya sudah balik. Ini laki-laki dan perempuan. Coba kan persoalannya itu, orang itu kadang-kadang tidak mengerti atau malu mengungkapkan. Ketika kita orang tua kemudian punya anak, usianya sudah 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, mau menanyakan soal itu kan sensitif. Cung, sira wis metu. Kan jawabnya keder bocah. Metu kepaksa ta beli je kan. Mau itu keluarnya terpaksa atau melalui mimpi, yang jelas mengeluarkan, maka dia termasuk sudah balik. Maka kalau orang yang sudah tahu ilmunya, seandainya dia umurnya baru 12 tahun kemudian mengeluarkan air mani, maka baginya sudah balik. Maka dia berkewajiban untuk menjalankan syariat. Yang tadinya sebelum balik, ketika dia tidak melaksanakan sholat, maka dia tidak berdosa. Sama, 9 tahun hitungan Qamariyah. Mungkin hitungan Hijriyah belum, hitungan Masehi belum. Tapi hitungan Qamariyah atau Hijriyah sudah sampai. Misalnya lahir tanggal 1 Muharram 1410 misalnya. Maka di tahun 1419 1 Muharram
dia terhitung 9 tahun. Mungkin kalau hitungan Masehi bisa berbeda. Tanyakan Hijriah atau Qamariyah. Karena di tahun Qamariyah itu hanya ada 29 atau 30 hari. Enggak ada 31. Enggak ada 31 hari. Kalau kalender Masehi kan ada yang 31, ada yang 28, 29, 30, 31. Maka hitungannya bisa berbeda. Maka mumpung kita tanggal lahirnya itu belum jauh, ingat-ingat kita itu lahirnya kalender hijriahnya tanggal berapa. Bisa dilihat di handphone, ada aplikasinya, tinggal dimundurin tahunnya. Sebab itu hitungan umur. Nah, balik maning tadi wong lanang atau wong wadon kang umure 9 tahun toli metu mani, maka baginya sudah balik. Iya, walaupun itu dengan cara dipaksa. Ya maksudnya bukan alami, bukan ihtilam. Dengan cara dipaksa, maka kalau mengeluarkan jadi balik. Ai al-imna. Kemudian ciri atau tanda balik yang nomor ketiga adalah wal haidu lan haid fil unsa ing dalem wong wadon litis ainsirina karena umur 9 tahun. Ada seorang perempuan, ini khusus perempuan. Itu apabila dia umurnya sudah 9 tahun kemudian dia mengeluarkan darah haid, maka sudah dinyatakan balik. Apabila dia umur 7 tahun kemudian mengeluarkan darah, balik belum? Belum. Batas ambangnya itu minimalnya adalah 9 tahun Qamariyah. Kalau 7 tahun kemudian mengeluarkan, itu namanya darah istihadah, penyakit. Jadi diperhatikan. Mungkin dia sebelum di tahun ke-15 sudah mengeluarkan haid. Maka dia dinyatakan sudah balik dan dia wajib menjalankan syariat. Apabila meninggalkan maka sudah dinyatakan berdosa. Ini tanda-tanda semacam ini untuk mengetahui kita semua, untuk mengedukasi kita semua, anak-anak khususnya, rentang umur antara 9 tahun sampai 15. Itu mana dulu yang keluar di antara 3 ini? Atau umurnya itu 14 tahun. Misalkan perempuan belum mengeluarkan mani, belum haid, ya belum balik. Ditunggu sampai 15 tahun, belum haid juga. Dia sudah balik karena apa? Usianya sudah 15 tahun. Atau laki-laki pun sama, belum mengeluarkan air ajaib sampai di tahun ke-14. Apa Jan? Ajaib. 11 tahun ke-14 belum keluar. Hingga waktunya tahun 15 belum keluar juga. Maka di tahun ke-15 dia dinyatakan balik karena faktor umur yang sudah memasuki usia balik. Dan itu catatan buat kita semua. Misalkan kita sudah menjadi orang tua kemudian punya anak. Apabila anak kita sudah balik, maka kita harus lebih berhati-hati. Karena orang itu kalau sudah usia balik, maka baginya itu sudah ada insting, udah ada rasa ibaratnya ke arah suka lawan jenis. Wis mulai berak jare wong Cirebon sih. Wis mulai berak, maka hati-hati dijaga pergaulannya.
Oh, wis balege lawas. Balik maning. Nah, seandainya kita punya anak misalnya, anak ini kok belum balik, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita paksa untuk menjalankan syariat? Tentunya bukan dengan cara paksaan, karena dia secara hukum belum terkena kewajiban, belum terkena haddut taklif, belum terkena hukum taklifi, dibebankan sebuah kewajiban syariat. Namun kita mendidik mereka, mengajarkan anak-anak yang belum balik itu, bahkan sedini mungkin kita mengajarkan dia untuk belajar menjalankan syariat, sholat. Kapan idealnya diajarkan sholat itu? Yaitu ketika usia tamyiz. Tamyiz itu kira-kira umur berapa? Kira-kira umur 7 tahun. Landasannya apa? Rasulullah SAW itu pernah memerintahkan kepada kita, muru auladakum bis sholati, ajaraken anak-anake sampean kabeh nglakoni salat idza balagha sab'a sinina, ketika sudah sampai usia 7 tahun. Ini menunjukkan usia 7 tahun ini usia di mana umumnya seorang anak itu sudah mampu membedakan mana kanan, mana kiri, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, mana panas, mana dingin. Ini usia tamyiz. Umur berapa Eka? 8 tahun. Nah. Rasulullah mengajarkan untuk wahai para orang tua untuk mendidik anaknya itu, memerintahkan anaknya itu, mengajarkan anaknya itu untuk melakukan sholat sejak sedini mungkin. Yaitu kapan? Saat usia 7 tahun kita disuruh mengajarkan anak untuk sholat. Agar apa? Mereka mengenal sholat sejak dini. Dia mengetahui sholat, belajar sejak kecil dan menjadi pembiasaan. Kalau sudah terbiasa menjalankan sholat sejak kecil, terus di usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, hingga pada saatnya dia usianya balik, maka dia sudah menjadi terbiasa. Ketika sudah dinyatakan balik, saya sih sudah biasa ke masjid, sudah biasa ke mushola, diajak sholat. Itu perintah Kanjeng Nabi. Ajaken wong tuaku, tenang bajalah anak si masih dorong ngerti dorong balik, tolik kita blilokan ngajarakan, blilokan muruki sholat, maka ketika usia balik, misalnya pas bisa 15 tahun, kaget, pelangap longo, karena apa? Gak kenal cara takbiratul ihram bagaimana, niatnya sholat bagaimana. Sebab apa? Enggak diajarkan anak-anak kita sejak kecil untuk melakukan sholat. Bahkan meningkat levelnya, cara mengajarnya itu wa idza balagha asyara sinina, ketika sudah sampai usia 10 tahun, fadribuhu, sok oli, dijewer ya oli. Cung sholat umur 10 tahun ki. Yang mik mong mang mong pak. Kalau dijewer ora apa-apa. Tapi jewere Kang halus, ojo kruwek sampai potel. Ini gede perintah malah fadribuhu, sok pukula. Boleh pukul, tapi pukulan dengan pukulan kasih sayang. Artinya apa? Supaya dia itu giat atau mau belajar tentang sholat. Aja sampai toli cul beli sembayang tak berengkolang digantung di ning plafon ditekek. Mati anaknya getun. Walhasil di antara kita ya mungkin ini usia udah lewat semua baliknya ya. Ini si remaja tanggung ini.
Hah? Overhead. Jam 10 muncul. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah. Berapapun anggota remaja Masjid Nurul Hidayah yang hadir, kita tetap istiqomah, tetap kita kompak selalu menjalankan rutinitas kebaikan semacam ini. Sholawatan kang wakel, ngaji kang wakel, maka insyaallah kita semua akan menjadi orang-orang yang mulia, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faslun surutu idza'il hajari wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan terima kasih kepada beliau Ustadz Aksan Fuadi yang telah memberikan nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat memetik pelajaran apa yang sudah disampaikan beliau, bahwasanya hidup itu harus terus belajar.